Breaking news guys, sebelum aku review Shining Solo, jadi salah satu akun prediksi K-pop itu bilang bakal ada treasure dating rumor. Well, di sela mereka lagi ada dating program begini, tiba-tiba ada berita begini sih sangat overthinking ya jelas. Kalau misalnya mereka datingnya dengan salah satu yang ada di sini bagaimana? Gak tahu juga, tapi ya apapun yang terjadi saya sih oke-oke aja selama mereka senang ya. Oke, next. Jadi di part 1 ini yang judulnya Hello, totalnya ada 9 peserta guys, 5 cowok dan 4 cewek. Aku bikin tabelnya di sini supaya kalian mengingat nama-nama mereka. First impression aku sih pas nonton itu udah jelas aku takut ya, jujur saya takut banget, kayak deg-degannya ada, tegangnya ada, canggungnya ada, semuanya ada gitu. Karena jujur aku tuh gak nyangka kalau mereka itu bakal sediem itu guys, kayak bener-bener setegang itu. Kalau saya menjadi ceweknya juga saya bakal ketakutan di situ ya. Jadi aku sih sangat berterima kasih dengan YG yang udah kasih program yang begini, karena ini cukup menarik dan ini tuh bisa memberikan experience baru untuk anak-anak supaya bisa lebih luas lah gitu ya di depan cewek yang real gitu. Ya gak sih? Ya gak sih? Jujur buat cewek-ceweknya sih ya, kalau misalnya aku lihat di sini memang mereka tuh kayaknya memilih yang friendly, yang bener-bener bisa berbicara aktif gitu dengan cowok-cowok. Kayak tidak canggung lah, tidak secanggung cowok-cowok yang ada ini. Ya mau bagaimanapun tetap ceweknya itu tahu kalau mereka itu treasure ya kan. Dan mereka gak bakal nyangka kalau ternyata member treasure itu sekaku ini. Kalau buat Junkyu dan Jihoon sih awalnya emang nervous ya, tapi lama-lama mereka tuh kayak berusaha untuk mengkondisikan diri mereka di acara itu. Jadi bisa lebih menunjukkan sisi boyfriend mereka lebih cepat daripada Haruto, Asahi, dan Jaehyuk. Aku masih menunggu nih Haruto, Jaehyuk dengan Asahi. Kamu pasti bisa, saya yakin kamu pasti bisa. Terutama Junkyu ya, jujur tuh aku tuh gak pernah nyangka kalau Junkyu itu bakal seaktif itu dan bakal yang berani gitu di antara Haruto dan Jaehyuk. Setidaknya Jaehyuk atau Haruto tuh mungkin dalam pikiran saya awalnya itu bakal lebih luas gitu di depan cewek. Setidaknya Haruto, tapi ternyata tidak. Dia takut banget, dia setakut itu guys. Sebenarnya juga at the end penampilannya tuh cuman sebagai bonus guys, ya kan? Apalagi ini tuh cowok-cowoknya memang pada ganteng semua, jadi mau pilih yang mana aja sebenarnya oke banget. Seberapa aktifkah cowok-cowok ini supaya bisa meluluhkan hati cewek ini, itu yang paling dinilai di sini guys. Cowok-cowok yang tidak action gitu ya bakal lebih susah gitu, apalagi di dating program begini ya. Mau gimana pun kalau aku jadi cewek juga aku bakal pilihnya antara Junkyu dan Jihoon. Tapi kayaknya di sini aku bakal pilih Jihoon, aku gak tahu kenapa ya. Padahal aku tuh sekarang gitu kalau misalnya aku mengidolakan Jihoon itu jarang banget guys, tapi di sini aku merubahnya karena kayak tiba-tiba Jihoon tuh berasa kayak wow, attractive man, thoughtful. Itu menjadi daya tarik, paham nggak sih? Part perkenalan menjadi part tercanggung yang ada di dunia Treasure Castle guys. Untuk part 1 ini ya, aku nggak tahu kalau part 2 gimana. Pertama kali cewek itu masuk dan dia merasa kayak, ih kenapa mereka diem banget ya semuanya. First impressionnya udah berasa kayak aneh. Kenapa anak-anak ini aneh sekali gitu loh guys. Paham gak sih? Itu pasti yang ada di pikiran cewek itu. Sebagai cewek yang normal lah setidaknya kan kita membayangkannya treasure itu bukan treasure guys. Paham kan? Terus semakin rame ceweknya juga tidak ada perubahan, malah semakin canggung dan semakin diam. Seakan-akan member tuh lagi kayak memilih nih, cewek mana nih yang pengen aku pilih ya. Tapi tuh kayak mereka takut ingin beraksi karena mungkin di shoot gitu kan. Dan buat cewek-ceweknya, my top pick itu Sowon dan Yewon, karena menurut aku mereka itu dua yang paling menarik di mata saya. Jadi Sowon itu karena dia terlihat ramah dan mirip Jisoo. Kalau Yewon itu karena dia terlihat paling savage dan keren gitu, rada-rada mirip kayak Han So-hye juga. Vibes-nya karena raut wajahnya sih dan visualnya gitu. Kalau Yumiho itu mirip itu Sunny SNSD guys, dan dia juga kayak rada-rada Jepang vibes gitu gak sih dengan poni dia. Jadi kayak berasa kayak Jepang. Kalau Lee Ji-yeon itu yang paling nuna. Memang kelihatannya memang nuna sih. Dia yang terlihat paling kalem dan terlihat paling dewasa juga. Kalau dilihat tuh visualnya mirip Somi jadul guys. Somi zaman dulu ya. Misi perkenalan 1 menit itu menurut aku membawa mereka sedikit lebih masuk ke dunia Treasure Castle ini guys. Terutama buat Jihoon dan Junkyu ya. Oke. Di sini aku lihat Jihoon itu pede. Dari perkenalan awal tuh kayak, oh dimulai dari aku ya. Oh kayak you know, kita tidak perlu menyuruh dia tapi dia melakukan itu sendiri. Jadi kayak oke, Anda keren Jihoon di situ. Kamu terlihat seperti leader. Leadernya itu dapat guys. Leadernya itu dapat dan pesona cowok boyfriendnya itu dapat di situ. Jadi that's why aku suka banget dengan Jihoon di sini. Junkyu itu bisa kayak bunglon gitu, menyesuaikan gitu. Dia lihat
oh Jihoon bisa nih, oh dia menyesuaikan juga gitu loh guys, ngerti kan? Dan ekspresi Junkyu tuh juga yang paling menggemaskan dan paling tulus gitu kalau kita lihat ya. Kayak dia memberi ekspresinya tuh tanpa dibuat-buat. Pas ngobrol dengan cewek pun ceweknya bisa lebih berasa kayak comfortable, paham kan? Kayak nyaman aja gitu kalau dengan cowok yang begitu. Perasaan saya sih ya. Kalau di sini aku masih kasih PR nih ya buat Haruto, Jaehyuk dengan Asahi, karena mereka tuh nervousnya kelihatan banget. Junkyu tuh kelihatan nervous juga karena dia kayak ngulang-ngulang annyeonghaseyo itu, tapi dia bisa berhasil bilang, oh aku suka Shinchan nih, kayak berusaha untuk mencari topik atau berusaha untuk kasih tahu apa yang dia suka gitu. Mana tahu ceweknya juga sama-sama suka gitu kan. Jadi kayak oke. Sebenarnya Asahi itu menurut saya ya, dia itu bukan nervous yang gimana gitu, tapi dia cuma takut karena mungkin ini di syuting gitu loh. Mungkin kalau mereka nggak di syuting tuh bakal lebih lancar gak sih? Kalau menurut aku Asahi itu nanti kalau misalnya udah mulai terbiasa, udah mulai ke episode selanjutnya, aku rasa nih Asahi lebih luas dan memang bakal jadi pelawak ini kayaknya nih Asahi ya. Kalau buat Haruto, saya tahu Anda keren ya Haruto ya. Saya tahu sebenarnya dia ganteng banget di sini. Saya juga heran kok bisa ganteng banget dengan rambutnya yang begitu kan. Mungkin ekspektasi orang-orang tuh bakal banyak nih yang milih Haruto. Bahkan saya juga seperti itu. Tapi sayangnya dia tidak seaktif itu. Kalau dia aktif, mungkin udah pada hancurlah dunia Treasure Castle, kurasa ya. Bukan berarti saya tidak suka dengan Haruto ya. Please. Jadi aku tuh greget banget dengan Haruto. Asli kayak aku greget banget sampai aku kayak, woi jangan gini dong gitu loh. Paham gak sih? Kalau kita jadi cewek juga pasti mikirnya, woi kalau diem banget sih, kagak mau ngomong atau gimana sih gitu loh. Part masak adalah part terseru dan ter-icebreaker karena mulai ada interaksi tipis-tipis, walaupun gak yang banyak banget, tapi mereka mulai berkomunikasi untuk bekerja sama memasak sesuatu. Jadi di part masak itu kita bisa lihat cewek itu mengkerumuni Jihoon. Jelas, karena apa? Jihoon terlihat seperti leadernya ada dan cowoknya ada. Jadi dikelilingi dengan cewek, ada scene itu. Meanwhile, Junkyu dan Sowon itu asik sendiri guys. Mereka kayak berasa dunia ini punya mereka. Asahi, Jaehyuk dan Haruto tuh cuman menumpang di sini teman-teman. Cuman menumpang ya. Junkyu dan Sowon tuh kayak berasa di dunianya sendiri. Bener-bener kayak couple. Apalagi pas mereka cuci paprika bersama, cuci bawang dengan luasnya sebagai cewek itu bilang kayak, ih ini apa sih, kayak kasih cium. Oh my god, that part is, ini mulai berasa seperti dating show saat Sowon itu melakukan hal itu. Dan juga Sowon tuh terlihat kayak ketawa banget pas dia dengan Junkyu. Dan Junkyu pun paham kan? Junkyu pun kayak berasa nyaman gitu dengan Sowon. Jadi berasa kayak, wow, that's gonna be fun, man. Tapi kita tidak selesai sampai di situ, guys. Setelah aku rewatch kedua kalinya, aku merasa kayak tapi tidak seperti couple. Nya itu lebih ke bestie, best friend, friend zone. Aku gak tahu nih, aku cuman pikiran aku untuk episode hari ini ya. Gak tahu episode nanti bakal gimana, mungkin bakal berubah. Tapi untuk saat ini aku merasa kayak Sowon dan Junkyu itu friend zone. Apalagi pas Junkyu suruh pakai jepitan buat masak beef itu loh guys. Sowon kan kayak rada kayak gak mau gitu loh. Dia bilang, oh biasa sumpit lebih enak gitu. Tapi Junkyu itu merekomendasikan untuk menggunakan jepitan supaya lebih gampang, kata dia gitu. Tapi si Sowon ini kayak gak mau gitu mengikuti apa yang Junkyu katakan. Tapi akhirnya sih ikutin. Jadi dari situ aku merasa kayak sepertinya Sowon ini adalah tipe cewek yang mandiri dan biasanya tidak disetir gitu. Cewek yang serba bisa gitu menurut aku ya. Paham kan ya? Aku nggak tahu nih kenapa aku so expert begini, tapi itu yang menurut aku sih. Alasan mengapa saya mengatakan itu karena ada Asahi, teman-teman. Asahi itu menjadi orang tengah di sini. Orang tengah antara Junkyu dan Sowon. Alasannya, mohon maaf Junkyu, bukan bermaksud apa-apa, tapi Asahi kalau mulai beraksi itu ya, saya pun meleleh, teman-teman. Walaupun dia diam-diam begitu, tapi kalau misalnya dia mulai berkomunikasi, mulai mencari topik dan mulai bergerak itu ya, menarik. Jujur Asahi menarik guys. Gak tahu di episode selanjutnya ya, kalau misalnya Asahi mulai aktif semakin seru. Kan ada part dimana Asahi dan Sowon itu mulai berkomunikasi dan masak guys. Di situ Sowon pun melting guys. Karena apa? Dia tuh begini guys, dia tuh cowok yang diem-diem tapi dia servis, diem-diem tapi dia bergerak.
bergeraknya itu bukan yang asal-asalan gitu, tapi bergeraknya itu untuk melengkapi. Walaupun nggak yang action gimana kayak Jihoon dan Jungkook tuh nggak, action tipis yang membuat kita bisa tersipu malu. Aku menemukan klip di mana Asahi itu tersenyum pas dia berbicara dengan Sowon. Asli, jujur ini pasti Asahi tipenya itu Sowon. Sowon itu bright vibes gitu loh. Jadi kan Asahi itu rada-rada yang pendiam gimana. Kalau misalnya ketemu dengan cewek yang bright vibes itu mungkin bakal membuat dunia Asahi semakin berwarna. Paham kan? Kalau dia udah mulai beraksi bener-bener berdamage. Dan saya bangga banget dengan Asahi karena dia mulai berani buat menunjukkan, walaupun cuma ke satu orang. Kayaknya Asahi cuma mengincar satu orang. Paham gak sih? Iya gak sih? Jadi gini, aku baru kepikiran sekarang. Asahi kan sebenarnya banyak nih ceweknya nih. Ada 4 ceweknya nih Asahi. Terus dia cuma mengincarnya Sowon nih kayaknya nih. Dia fokus kayaknya cuma ke satu nih. Walaupun dia tahu di situ ada Jungkook. Berarti Asahi tipe yang punya pendirian guys. Kalau dia suka dengan si Sowon atau si A, dia bakal brutal nih. Kalau saya lihat-lihat nih ya. Dan menurut aku tuh vibes Asahi tuh kayak yang Kim Son Ho. Paham gak sih? Kenapa aku bilang Kim Son Ho? Karena dia sama-sama ada langsung pipi. Dan pas mereka ngomong tuh bener-bener, kalian harus nonton sendiri deh, sumpah. Asahi kalau mulai ngomong tuh, kenapa ya? Saya melting gitu loh. Nonton deh, serius deh. Susah untuk dijelaskan, tapi part dimana dia masak dengan Sowon, kalau misalnya kalian belum rewatch, kalian harus rewatch lagi karena aku suka banget bagian itu. Scene terbest menurut aku itu adalah pas Asahi mulai action dan ngomong dengan Sowon. My love banget itu, my love. Dan lagi-lagi di part masak ini, Jaehyuk dan Haruto masih tidak bergerak teman-teman. Masih, mohon maaf, ini saya tidak bisa berkomentar banyak tentang mereka karena menurut aku mereka tuh terlalu garing di sini. Lirik-lirikannya ada sebenarnya guys. Dia melirik, tapi kayak lirikannya tuh bukan lirikan tatapan yang sebagai cowok gitu. Kayak, tapi lirikan mereka tuh kayak rada-rada takut gitu guys. Kayak no, menurut aku no. Part makan, kukira itu bakal duduk sebelahan gitu loh guys, tapi ternyata enggak ya guys. Dan ternyata mereka masih duduknya pesantren, sebelah-sebelahan. Tapi ya sebenarnya hadap-hadapan sih. Yumiho tuh bener-bener mengincar Jihoon. Dan Jihoon juga kayaknya tertarik dengan Yumiho karena alasan kenapa aku bilang Jihoon itu suka dengan Yumiho, karena Yumiho ini kalau dilihat-lihat memang vibesnya vibes cewek Jepang. Dan kayaknya Jihoon itu suka cewek-cewek yang begini guys. Walaupun aku lupa sih tipe idealnya Jihoon gimana, tapi menurut aku kayaknya Jihoon suka cewek yang begini, yang feminim, yang kyowo, yang kayak Jepang vibe. Kalian tahu nggak kenapa aku pikir Jihoon itu suka Jepang? Karena banyak shipper Jihoon Giselle guys. Yumiho itu rada mirip kayak Giselle. Maafkan saya untuk itu. Kalau dilihat di part makan nih, si Yewon itu punya ketertarikan antara dengan Haruto atau Jaehyuk. Karena Haruto dengan Jaehyuk tuh klop banget kan, kemana-mana sama-sama terus, berduaan terus. Jadi si Yewon ini selalu memerhatikan mereka. Apalagi part dimana Jaehyuk itu menggalau gitu kan, Yewon itu juga melihat gerak-gerik Jaehyuk yang begitu. Jadi antara Yewon ini suka dengan Haruto atau dengan Jaehyuk, saya tidak paham, tapi kemungkinan antara dua ini. Kayaknya Yewon itu sukanya dengan Haruto. Yewon pasti tipe idealnya Haruto, kalau nggak Jaehyuk. Dah antara itu, kalian tim mana? Kalian Haruto atau Jaehyuk? Pilih dan komen di bawah ya guys ya, supaya makin seru. Scene yang menurut aku tergak banget, yang menurut aku scene yang big no, itu adalah scene dimana Jaehyuk dan Haruto itu bisik-bisikan pas makan. Kenapa mereka harus begini? Apalagi di depan mereka tuh ada Yewon, dan Yewon itu selalu memerhatikan mereka. Gak mungkin seorang Yewon itu gak denger mereka ngomong berdua bisik-bisikan. Gak ada yang makan masakan kita tuh. Gak mungkin gak denger si Yewon, gak mungkin gak denger kakak. Makanya si Yewon mulai beraksi. Nah, berarti si Yewon itu cewek yang peka, ya peka banget dia langsung makan. Alasan kenapa Yewon makan itu mungkin dalam pikiran Yewon itu semoga mereka itu nanya ini apa rasanya. Ternyata nggak segampang itu guys, mereka kebingungan guys. Awalnya mereka nggak mau nanya tuh, tapi tiba-tiba Haruto mulai beraksi, nanya gimana rasanya, dan di situ mulai asik. Nah coba deh Haruto tuh mulai beraksi begini kan, beraksi tipis-tipis dah biar si Yewon dak-dikduk gitu kan. Sebenarnya Jaehyuk itu peka banget. Alasan kenapa aku bilang dia peka adalah pas si Yewon itu kepedesan, Jaehyuk bilang gini, mau tisu atau apa gitu, kayak
Haruto dan Jaehyuk kalau mulai beraksi kebayang gak gimana? Karena mereka tuh kayaknya tipe-tipe cowok yang peka gitu guys. Pekanya tuh gimana? Pekanya tuh kalau misalnya kita kepedesan dibawain air lemah, kayak lemah banget yang begini, saya lemah banget. Tapi ya kita tunggu aja next episode ya, karena kalau dilihat dari spoilernya itu jelas next episode bakal lebih brutal karena ada misi secret open talk tentang pandangan pacaran. Itu bener gak sih translatannya tentang pandangan pacaran? Ini semakin real teman-teman. Apakah ini akhirnya bakal ada endgame gitu dimana mereka bakal bener-bener jadi couple? Saya tidak tahu dan saya bingung sekali tentang itu ya. Tapi tidak apa-apa, kita mengikuti aja alurnya sekarang. Menurut aku di next episode Jaehyuk sama Haruto itu bakal dapat rekaman suara dari cewek. Dan setelah dengar rekaman suara itu, kemungkinan dalam pikiran aku mereka bakal berubah. Berubahnya gimana? Bakal lebih take action. Karena di sini kita cuma ada 4 hari loh guys. Ini sudah hari pertama. Kita cuma ada 4 hari untuk menjadi treasure man. Kayaknya di spoilernya itu Jaehyuk yang nangis deh. Jaehyuk kalau lu beneran nangis diledekin nanti dengan si Jongwoo. Jangan sampai nangis sih. Jadi overall saya bisa katakan episode 1 ini belum panas ya. Mesinnya belum hidup, terutama mesinnya Haruto, Jaehyuk sama Asahi. Walaupun Asahi agak udah hidup sih tadi dikit ya, tapi belum panas. Suasananya masih belum wow banget, tapi mungkin di next episode bakal lebih wow. Kita tungguin aja. New experience buat fans dan juga member, jadi seru banget. Gak sabar buat nungguin next episode, apalagi part 2. Menurut aku ini tuh the best show ever sih. See you on my next review.